Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Ibu Korwil, kecamatan sahabat terbaik saya di antara sahabat-sahabat terbaik yang lain. Yang saya hormati Ibu Peniling, Bapak Pengawas, Pak Saringan, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Sekdes. Alhamdulillah rawuh semua, dan komitenya itu Sekdes dan Kadus. Alhamdulillah. Ustadznya hanya pelengkap penderita saja. Ampun lah. Yang luar biasa ya. Ibu Darni, Kepala SD 2 Pesantren, Yasomati, Kepala TK, dan semua ibu-ibu yang sepertinya sudah terkena penyakit ambien, goyang kanan, goyang kiri. Insya Allah penceramah yang baik itu tahu audiennya sudah tidak betah, maka insya Allah saya kultum saja. Oke. Tadi kalau nggak salah di kesan dari orang tua itu ya, itu sudah materinya saya di situ. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasronihi aw yumajsanihi. Semua bayi itu dilahirkan dalam badan fitrah, suci, bersih, bertauhid, punya potensi yang bagus. Aslinya gitu, aslinya. Tapi tadi fa abawahu yuhawidanihi aw yunasronihi aw yumajsanihi. Maka kedua orang tuanya lah ini. Ini saya ancam betul ini. Ini kedua orang tua, bapak, ibu guru, masyarakat, bantu kita semuanya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasronihi aw yumajsanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang dimaksud di sini bocah apik, orang duwe dosa, duwe potensi semuanya. Nggak ada guru nggak pernah ngomong yang namanya murid bodoh, nggak ada. Kalau guru bilang begitu, guru yang salah. Ya, yang adanya adalah guru anak yang cepat belajarnya, ada yang agak lambat belajar. Kalau pinter-pinter semuanya, maka di luar negeri itu tidak ada anak yang tidak dapat penghargaan. Maka saya senang ada showcase ya, ada pameran ya, pameran pendidikan itu bagus itu. Jadi yang pinternya nyanyi, dia juara nyanyinya, pinter akademinya juara akademiknya, pinter melukis juara lukisnya, sopan pada orang tua itu juara, ngibadahnya bagus juara. Jadi nggak ada anak-anak kita yang nggak juara. Di luar negeri begitu. Dan dimulai dari TK, pajangan-pajangan, ada penilaian portofolio kan itu kan. Nah itu dipajang semuanya. Saya sangat suka sebagai komite, monggo dilanjutkan. Selanjutnya, ini kan kalau dulu ya, ini PGA, ini SPG tampaknya gitu. Ini PGA dengan saya ini. Ini dulu belajar banyak teori tentang pendidikan. Saya ingat ada Schopenhauer, ada John Locke, ada William Stern. Bahwa yang namanya anak itu nangger Schopenhauer itu pokoknya sudah bakat dari sana. Pendidikan nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau John Locke itu sebagai kertas putih. Guru, orang tua mau nulis apapun bisa. Yang konvergensi adalah William Stern, bahwa anak itu potensial dipengaruhi pembawaan, bakat dari sononya, dan pendidikan. Ini sesuai dengan hadis yang tadi itu, bahwa sudah bagus, tapi kedua orang tuanya yang akan memoles dia tetap bagus atau akan berubah. Saya sepakat sekali panen hasil belajar. Mungkin ada tanda kutip kecil, tulis sementara. Dalam sebuah pepatah mengatakan ad-dunya mazro'ah. Dunia itu sepanjang kita hidup sampai dengan mati adalah tempat apa? Sawah ladang. Berarti kita nandur terus. Nah, panen yang sesungguhnya itu di akhirat. Cuma sekarang kita panen sementara 2 tahun ada di TK ini. Kemudian yang kedua ada learn now, let tomorrow. Learn now, belajar sekarang. Sekarang belajar. Besok memimpin, bukan pemimpin. Pemimpin itu leader ya. Ada kurang R gitu. Tapi lead yang dimaksud adalah memimpin. Sekarang belajar dulu, nanti kita akan memimpin. Doa panjang bagaimana? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
imama, leader, ya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa. Dan ini pengantar. Terus bagaimana ibu-ibu ini khususnya agar anak tetap dalam keadaan baik? Satu, didiklah anak-anak kita itu untuk optimis. Satu, optimis menghadapi hidup, ya. Tapi kadang-kadang lagunya juga salah itu, kurang optimis, pesimis, bukan seorang pemenang tapi pecundang. Lagunya itu kadang-kadang di TK ada itu, lagunya adalah naik kereta api, ya, ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ini kan pesimis, naik kereta dari Bandung sampai Surabaya kok nggak bayar. Maka kemudian di Surabaya itu sekarang ada bonek, bondonekan, supporter Surabaya arep nonton bal-balan di Jakarta, orang nggak ada duit, pokoknya nekat nangger dijaluki ya lawan dengan kekerasan. Nah itu boleh jadi ini dari doa guru TK dulu. Naik kereta api tutut gitu ya, ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan kok naik gratis itu. Hadisnya begini, orang yang suka meminta-minta dia akan diberi mental miskin. Maka jadilah pemberi. Lihat film bagus ini, Laskar Pelangi, bagus itu. Harvan, kepala SD Muhammadiyah Gantong, ya ini ada Mas Wawan juga di Bangka Belitung itu. Itu mengatakan bagaimana luar biasa pada murid-muridnya yang hanya 10. Jadilah anak-anak yang memberi sebanyak-banyaknya. Jangan untuk menerima sebanyak-banyaknya. 10 anaknya sukses semuanya ya, termasuk Andre Hirata ya, yang kemudian sekolah sampai ke Sorbonne, Prancis ya, Masya Allah. Dan sekarang menjadi penyair yang luar biasa. Itu hanya 10 itu, bahkan hampir di SD itu hampir mau ditutup karena tidak mencapai 10 siswa. Nah ini, jadi positif. Anak diyakinkan, ya. Aja diweden-wedeni, aja ngoyos, mengko masuk angin, mengko meriang. Ya temenan nanti meriang, ya. Padahal yakinlah dulu kita itu ketika kecil ngoyos enggak? Hujan-hujanan betul? Sakit betul? Enggak sakit. Itu kekebalan alamiah. Silahkan, enggak apa-apa. Ibu yang baik, wes ngoyos ora apa-apa. Sing penting hati-hati, nanti disiapkan mandi air hangat, pakai sabun, pakai sampo, siapkan susu, anggur merah, anggur hijau gitu ya, dan lain sebagainya. Ya ini, jadi jangan ditakuti. Naik ya, anak bocah menek, aja menek, nunggu gigal itu benar. Begitu gigal, orang tua bilang, nah kan, ibu sudah bilang apa? Kamu nggak usah memanjat, nanti jatuh. Padahal jatuh itu karena doa orang. Anak itu jadi gak pede, ya jangan jatuh betul. Maka ketika ada orang yang memanjat, dia bilang udah manjat aja setinggi-tingginya. Saya doakan nanti suatu saat ketika lomba naik anjir jadi juara. Gitu, itu optimis gitu ya. Orang asli gitu. Dolanan peso boleh nggak Bu? Dolanan peso boleh kan? Neng anak sih ngomong aja kok. Merang kan? Saya punya teman di Jogja itu luar biasa. Anak-anaknya itu kalau minta peso, diberi peso yang tajam. Tapi diberi SOP-nya. Iki lho carane menora keperang. Ini, jadi jangan apa-apa dilarang. Kalau masalah jajan lah kadang-kadang dilarang ya. Jajan gitu ya, ya ora apa-apa karena itu ada pengawet, perasa, pemanis dan seterusnya. Ini yang pertama adalah optimisme. Yang kedua, anak jangan dibohongi. Jangan cuma gara-gara anaknya kurang. Contohnya, oke, orang sanangis, ibu arepan gurah wong edan sedelan. Jebule maring pasar. Bohong enggak? Gitu ya. Sering kadang-kadang kayak gitu enggak boleh. Nah, termasuk di sini kadang-kadang niate apik ning bohong.
Anak-anak suka tanya, loh, saya dulu dilahirkan dari mana? Kamu dilahirkan dari pudel. Ya enggak? Dari puser gitu kan? Salah itu. Saya pernah mengisi parenting bersama Mbak Bones itu yang psikolog rumah sakit itu mengatakan, ibu bilang sesungguhnya saja. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan daripada membohongi lahirnya sekang pudel. Gitu ya. Nah ini bohong juga. Repotnya lagi kadang-kadang lagu lagi itu ya. Tadi kan lagu-lagu saya suka itu. Cublak-cublak suwung itu. Guru SD yang bisa jawab siapa? Penciptanya siapa? Ayo saya ini. Cublak-cublak suwung. Siapa penciptanya? Ainul Yakin Sunan Giri, nggak tahu kan? Ainul Yakin Sunan Giri, dan itu adalah pengiring dolanan anak-anak. Dakwah ternyata mulai sekarang, mulai dari PAUD, mulai dari TK ini sangat efektif gitu. Cublak-cublak suwung, dan itu kan ada intinya kan tending itu kan, tending terus antingnya pada ting berserakan, kemudian nanti pada akhirnya sing tertawa itu sing ngumpetna gitu ya, sampai kemudian ke dele ya, dele yang kosong itu dia berisi itu seperti tong kosong berbunyi nyaring itu ada pesan moral yang luar biasa. Tetapi ada lagu-lagu yang jane mandan bohong ya. Di pucuk pohon cemara apa cempaka, burung kutilang bersiul-siul sepanjang trilili. Sejak kapan kutilang bunyi siulnya trilili? Saya sejak kecil, sejak TK dulu, TK pertiwi di sini nyanyinya seperti itu. Sehingga dalam pikiran saya sing jering ketilang bersiulnya itu atau apa namanya ngocehnya trilili. Ternyata enggak kan? Enggak, itu ya bohong. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk mien sini kebo, bohong lagi itu. Nyamuk saja udah bohong. Faktanya anak itu kalau digigit nyamuk pas dia tidur. Ketika nggak tidur dia beraktivitas seperti ini, lari ke sana, lari kemari itu ya, nggak digigit nyamuk. Itu bohong, itu pembohongan publik. Diganti ini kan nggak usah disampaikan ya, yang itu tadi lah pelangi gitu ya. Nah, salah sering begitu. Anak manik sih lucu, prok ame belalang, siang makan nasi nanti malam kok belalang karo kupu-kupu kok minumnya sega, makanya sega. Nanti susunya mama muda lagi, rasanya seperti gula katanya gitu. Ya. Nah ini kadang-kadang ini kan jadi kayak cublak-cublak suwun gitu ya, lagu-lagu dolanan anak yang dulu banyak dikembangkan Sunan Giri, Sunan Bonang dan lain sebagainya itu ada syarat dengan maknanya ya. Sekarang anak-anak hanya asal saja, hanya untuk kayak syair ya, kan ada sambiran, ada isi gitu ya, semacam pantun itu juga kurang kadang-kadang kalau disemati. Baik, aja dikoroi lah ya. Siji optimisme, dua jangan dibohongi ya. Yang ketiga, jangan melakukan kekerasan. Nggih. Kadang-kadang bodoh ditonyol sirai gitu ya. Janganlah, sekarang sudah nggak boleh kayak gitu, nggih. Pokoknya dengan cara baik lah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang keempat, suri toladan yang baik. Saya senang sekali dan saya sering mengamati sampai jam 12 ini anak-anak TK itu pada sholat. Betul ya? Cuma saya heran, ibu-ibunya kok nggak masuk ke masjid. Nah ini kan kontroversi. Lah ibu-ibu gue karena biasanya orang sini itu pekewoh Pak. Nek mboten didhawuhi sholat sisa, mboten didhawuhi. Orangnya pekewoh gitu loh. Kalau mau masuk surga itu sudahlah, monggo mlebet segarian kalau tak kantun gitu. Saya heran gitu loh. Anak-anak pada sholat, ibu-ibu duduk di sana ngerumpi, malah ngerumpi ini karo pedagang siomay. Gimana coba ini? Ini kontroversi, ini kontradiksi. Oke, kontradiksi. Nanti anak itu akan melihat, kata Bu Guru, sholat paling bagus itu di awal waktu.
Kata Bu Guru, sholat paling bagus itu berjamaah di masjid. Tetapi ini kan jam 8 sampai jam duhur. Jam duhur sampai jam 8 lagi sama orang tua. Anak-anak akan melihat. Begitu melihat, loh ternyata bapak dan ibu nggak sholat jamaah. Dia terus masuk ke dalam pikiran, oh ternyata yang sholat seperti yang diminta Bu Guru itu baik. Seperti bapak ibu saya yang di rumah yang tidak jamaah juga baik. Sehingga ini menjadi opsional, menjadi pilihan, maka anak akan mencari yang lebih enak. Nah, akan sangat baik seandainya anak masuk ke masjid, ibu-ibu sudah bapakmu kenal, gitu. Masya Allah ikut sholat. Gitu. Di sini sholat, di sana juga pulang juga sholat, wong dene pada sholat kok. Gitu. Nah ini monggo. Coba ini agar nanti selaras ya. Karena keberhasilan mendidik generasi itu kan formal, informal, non formal. Ya, kalau tiga ini sudah maju bareng seiring sejalan, insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa yang dilihat, gitu ya, kadang-kadang masuk akan menjadi apa yang dipikir, yang diimpikan. Yang menjadi cita-cita akan menjadikan perkataan. Apa yang kita katakan akan menjadi perbuatan. Apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat itu akan menjadi kebiasaan. Tadi Bu Nilik mendiko di SD, di TK, di mana ada yang namanya pembiasaan. Nah ini akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan yang berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Karakter yang terus dilaksanakan akan menjadi akhlak. Maka tadi saya lihat visinya berakhlak. Kalau sudah menjadi akhlak selesai. Ya, jadi karakter itu belum tentu menjadi akhlak. Tapi kalau akhlak pasti. Nah ternyata awalnya dari panca indera melihat, masuk ke dalam memori, menjadi impian, menjadi pemikiran, menjadi dan lain sebagainya. Terus jadi kata-kata jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter jadi akhlak. Kalau akhlak itu sudah tidak pilih-pilih itu, terutama akhlak mahmudah. Jadi mau Allahu Akbar, sholat, nggak usah mikir-mikir. Terus ada infak, ada uang langsung, nggak usah pikir. Ini kebetulan di saku ada 50.000, 20.000, yang diambil yang mana? 20 dengan 10 yang diambil 10 dengan 5 yang ambil 5 dengan 2.000 yang diambil 2.000 ada 2, siji anyar siji lawas yang diambil. Nah ini belum jadi akhlak. Belum jadi akhlak. Akhlak itu sudah tek. Nah kata Imam Ghazali dan lain sebagainya, akhlak itu perilaku kita yang sudah tidak berpikir, yang sudah tidak cari pertimbangan lagi, orang dihitung-hitung ya. Nah akhlak itu akan ada dua, baik atau buruk gitu. Buruk juga begitu. Maka kata Pak Sekdes ini ya, Pak Sekdes yang tadi sudah kondor itu mengatakan akhlak kita baik atau tidak itu bisa dibuktikan ketika kesandung pelaku der yang keluar apa? Inna lillahi, oh berarti mahmudah, akhlak yang baik. Ketunggeng, nah, jelek gitu ya. Termasuk ketika bersin itu yang habsi, alhamdulillah, mahmudah. Karena sih tahu ada ya. Nah itu sudah sebenarnya. Nah ini tugasnya Bu Lastri CS dan yang lain begitu, membiasakan anak. Tapi tadi hanya 2 tahun, maka panennya baru sementara. Dan saya suka tadi dengan orang tua yang mengatakan minta doa agar saya bisa melanjutkan pendidikan yang baik. Okay? Saya kira demikian. Sekali lagi anak jangan diberi pendidikan yang optimis, keyakinan. Yang kedua jangan dibohongi. Yang ketiga diberi contoh teladan yang baik. Yang keempat jangan terlalu banyak larangan. Kemudian yang 5, pilihkan pendidikan yang
Baik, monggo mau kemana? Tadi di sini ada SD 2, insya Allah saniki yang namanya SD negeri pun insya Allah agamanya diperhatikan. Kalau zaman dahulu saya ingat sebelum tahun 90 kayak orang anak guru sing kudungan, guru agama wadon berokis ini dulu kan, bahkan ketika berkerudung itu dianggap ekstremis. Saya ingat tahun 90 kan itu ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbolehkan, dan pada waktu itu bersamaan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia oleh Profesor Dr. Harudin Yusuf Habibie. Baru di Indonesia itu wong pada udungan nang sekolahan oleh di SMA ABCD keluarkan, Universitas ITB dikeluarkan. Dulu begitu, sekarang sudah sangat bebas. Biyen guru ngomong ini pidato jarang yang pakai assalamualaikum, selamat siang kan gitu. Nah sekarang sudah assalamualaikum, sehingga memang alhamdulillah pendidikan itu sudah sangat religius. Monggo pilihlah yang terbaik, SD atau MI, SMP atau MTS gitu ya, atau boarding, itu tergantung pada panjenengan. Tapi jangan lupa agama menjadi sangat penting, karena itu modal panjenengan ketika nanti setelah wafat. Kalau sekarang jenengan bisa bergembira dengan anak-anaknya, paling tidak sampai dengan dewasa, paling tidak sampai dengan meninggal. Tapi kalau dia agamanya kurang, dia tidak menjadi anak yang soleh, berhenti sampai itu saja. Kalau jadi anak yang soleh, 12 ya. Tadi Bu Penilik ngendiko, Bu Lastri ngendiko, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin syariatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ullah. Punya anak yang bisa mendoakan orang tuanya, maka adalah tabungan illa yaumil qiyamah. Selalu nambah. Kula panjenengan pun teja, pun sedo niku tasih ditambahi ganjarane sebab ada paling tidak ada 3. Enggane nek sedekah jariah kan mun nggih insyaallah nggih walaupun 2000 nggih mau nggih. Nah 2000 atau 5000 itu berapa? Ilmu yang bermanfaat insyaallah beneran punya. Tidak hanya agama saja, apapun, menjahit, bertani, berdagang, dikasihkan pada yang lain. Yang ketiga anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah yang seperti amal-amal yang ajrun ghairu mamnun, pahalanya itu terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selamat pada TK. Saya berterima kasih dengan Pak Asmono atas didikan yang luar biasa, termasuk tadi salah-salah nggak apa-apa, salah-salah itu nggak apa-apa, insya Allah nanti akan, karena manusia itu sudah menjadi itu al insanu makanul khotok wanisya, manusia itu panggonane salah lan kelalen, ya, jadi wajar kalau tadi sudah tanpa teks latihan ya, kemudian kalau pakai teks wis mending. Lah ibu-ibu nggak nganggo teks bae orang mesti kan, jadi luar biasa lah. Saya bisa pidato seperti ini mesti jenengan punya pemikiran bahwa dulu saya itu sudah orang yang pemberani, enggak, lebih kecil dari tadi yang inggane nyokon mien TK kon tampil kayak rawani. Saya itu pemalu yang luar biasa, ngomongnya gagap. Sudah pemalu, gagap, meler, jari yang paling nakal gitu ya. Nah, tapi faktanya saya bisa ngomong, kenapa? Pendidikan. Apalagi sekarang masih TK sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Insya Allah Indonesia akan menjadi salah satu negara maju ya tahun 2000 berapa? 40 ya? 45. Insya Allah lagi itu akan menjadi kembali. Sekarang pun sudah sangat diperhitungkan. Saya kira demikian. Terima kasih pada Bu Lastri dan guru-guru. Terima kasih pada orang tua yang luar biasa, tidak hanya dari pesantren, ada dari Wanayasa, ada dari Balun, ada yang dari Kalibening, Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya kira nggak usahlah menyalahkan pesaing. TK sini siswanya sedikit, soalnya ada TK sana, nggak gitu. Saya berpesan begitulah, Profesor Dr.
Sampai itu Imam Robandi itu mengatakan salah satu sekolah yang tidak pede dan muridnya sedikit adalah suka menyalahkan pesaing. Jadi harusnya, sana kok bagus, sini kok kurang. Kita melakukan sesuatu yang di sana nggak ada. Saya sebagai kepala MTS Muhammadiyah Wanayasa, saya saingannya SMP Wanayasa sini. Saya lihat, bagus sekali volinya. Saya nggak bisa. MTS dipaksa-paksa kayak apa orang bisa menang. Saya cari yang lain. Orang lihat, kalau voli ke SMP, kalau yang lain ke MTS Muhammadiyah Wanayasa. Ya, akhirnya siswanya terbanyak di Wanayasa. Nah terus sekarang saya berpikir lagi, ini SMP ada 1, 2, 3, 4, ada MTS Ma'arif Jatilawang dan Kubang. Ini bagus-bagus juga. Nah, saya harus mencari sesuatu yang mereka tidak punya. Saya boardingkan. Jadi menjadi Muhammadiyah Boarding School. Nah ini menarik. Orang-orang yang datang tidak hanya di Wanayasa, tapi ada Kalimantan, Bali, Jakarta, Cilacap, Jogja, dan lain sebagainya. Jadi kita harus begitu. Itu namanya pakai politik diferensiasi. Teori diferensiasi. Kita harus berbeda dengan sekolah yang lain. Jangan salahkan mereka yang hebat-hebat. Kita yang harus banyak introspeksi. Pesan saya terakhir adalah muhasabah itu, introspeksi terhadap kekuatan TK. Ada SWOT kan itu, ada perhitungan SWOT gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik, dan TK insya Allah ini komite mendukung penuh, mendukung penuh untuk menjadi baik. Jangan bangga dengan yang telah dicapai hari ini, karena saya membaca buku Tomorrow is Today, itu banyak orang bangkrut karena dia terjebak dengan kesuksesan yang sekarang dia dapat. Terus harus bergerak. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi